Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Immortality Season 2 episode 4 yang tayang hari Sabtu ini. Namun sekali lagi Mimin ingatkan, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 22 Juli 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Immortality Season 2 episode 4 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas. Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya, di ending episode 2 sebelumnya, kita diperlihatkan Pang Han menyaksikan pertarungan badas Si Longji melawan Jenderal Iblis Ying Tian King yang notabene adalah dua jenius berbakat dari aliran dewa dan iblis. Akan tetapi kekuatan Jenderal Iblis Tian King tampaknya masih cukup OP dari Si Longji. Saat dengan boneka kuyang yang ada di belakang punggungnya, ia pada akhirnya berhasil mengalahkan Si Longji dengan membuntungkan salah satu tangannya. Yang hal ini pun lantas membuat Si Longji memilih jalan terbaik untuk ngibrit kabur. Namun Jenderal Iblis Tian King segera memunculkan energi iblisnya yang pada akhirnya menghentikannya. Dengan kali ini hanya menyisakan Jin Si Tai seorang. Dan ketika menyisakan Jin Si Tai, Jenderal Iblis Tian King pun mulai memberikan tamparan manja kepadanya dengan mencerita semua kesalahannya selama ini yang berniat untuk menghabisi Pang Qingsu. Bahkan ia juga meluncurkan bantingan manja kepada Jin Si Tai ketika jenius abal-abal dari sekte Yuhua itu mencoba melawan perkataannya. Sampai tibalah Jin Si Tai yang tidak tahan atas siksaan ini menyebutkan tujuannya selama ini membuntuti Pang Qingsu dengan mengungkapkan bahwa dirinya diutus seseorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sinar Hua Tiandu guna menyelidiki jejak gambar Huang Quan. Hal ini pun lantas membuat Pang Han pada akhirnya tahu bahwa biang keladi dari rentetan kematian Hong Yi adalah senior Hua. Dan setelah mengetahui tujuan dari Jin Si Tai, Jenderal Iblis Tian King pun memilih untuk melepaskannya. Tetapi Pang Han yang sudah sedari tadi menahan dendam kesumatnya kepada Jin Si Tai pun tanpa basa-basi segera menyerangnya dengan pada akhirnya membuntungkan tangannya. Tetapi pada saat yang sama, ketika Pang Han akan memokatkan Jin Si Tai dalam kondisi buntungnya, sebuah tameng es pun tiba-tiba muncul dan tanpa diduga diikuti dengan kemunculan senior Hua. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kemunculan senior Hua yang mengejutkan Pang Han dan Jenderal Iblis Tian King, senior Hua pun mulai menunjukkan kemurkaannya kepada Pang Han dengan mengancam akan memberikan hukuman seberat-beratnya kepadanya jika dirinya kembali ke sekte Yuhua, didasari atas tindakannya yang mencoba menghabisi sesama murid sekte yaitu Jin Si Tai. Tetapi di sini Jenderal Iblis Tian King yang mendengar ancaman dari senior Hua ini pun mencoba membela Pang Han dengan mengatakan bahwa Jin Si Tai lah yang keladi dari awal mula permasalahan ini dengan mencoba merebut paksa labu milik Pang Han. Namun senior Hua yang memang dasarnya berpihak pada Jin Si Tai pun membantah perkataan dari Jenderal Iblis Tian King dan menyuruhnya untuk tidak perlu ikut campur dalam permasalahan di sekte Yuhuanya. Yang hal ini pun lantas membuat kemarahan melonjak di wajahnya dengan tanpa basa-basi meluncurkan serangan esnya ke arah Jenderal Iblis Tian King. Namun di sini, Jenderal Iblis Tian King yang melihat serangan es barbar dari senior Hua ini pun segera memunculkan aura iblis di tubuhnya dengan langsung ditembakkannya ke arah serangan es senior Hua. Saat itu pun langsung menyebabkan dua hantaman serangan segera meledak dengan kekuatan dahsyat di udara.
Namun baru saja Jenderal Iblis Tian King menangkis serangan dari senior Hua. Senior Hua pun sekali lagi meluncurkan serangan brutal esnya ke arah Jenderal Iblis Tian King, menyebabkan Jenderal Iblis Tian King yang melihat ini pun dengan gesit terus menghindarinya. Dan melihat Jenderal Iblis Tian King terus menghindari serangan esnya, kemarahan pun segera melonjak di wajah senior Hua saat ia tanpa basa-basi segera mengeluarkan kekuatan es terbadasnya yang menyebabkan seluruh wilayah gurun pasir ini pun melonjak dengan kekuatan yang sangat gila. Tetapi di sini, Jenderal Iblis Tian King yang melihat kekuatan badas dari senior Hua ini pun tampaknya juga tidak mau kalah pamor saat ia juga mengeluarkan kemampuan iblis terbadasnya dengan bola cahaya merah yang langsung berkumpul di sekitar tubuhnya. Dan ketika kekuatan badas kedua senior OP dari aliran iblis dan dewa ini terbentuk, keduanya pun tanpa basa-basi segera saling meluncurkan serangan mereka masing-masing yang menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat pun segera terdengar di gurun pasir sampai Pang Han terpental mundur cukup jauh dari TKP ledakan. Namun setelah adu serangan badas itu, senior Hua tampaknya kalah saing dalam pertarungan brutal ini saat dia segera terpental mundur cukup jauh dan memuntahkan seteguk darah, sementara Jenderal Iblis Tian King hanya terpental mundur dengan sedikit menderita luka dan merasa dirinya kemungkinan akan mokat jika terus meladeni pertarungan melawan Jenderal Iblis Tian King. Senior Hua pun memilih jalan cupu yaitu ngibrit kabur dengan tanpa basa-basi segera membawa Jin Si Tai pergi. Sehingga pada saat yang sama, setelah kaburnya senior Hua dan Jin Si Tai, Jenderal Iblis Tian King pun kemudian mendatangi Pang Han dan memintanya untuk melepaskan asap serigala di labu kisah yang saat ini dipegangnya, dengan imbalan akan memberinya 7 pedang terbang jika mantan budak itu mau melepaskan asap serigala di labu itu. Dan setelah mengutarakan permintaannya ini, Jenderal Iblis Tian King pun segera memunculkan 7 pedang terbang di tangannya saat dia segera mengarahkan pedang itu ke arah Pang Han. Yang hal ini pun sontak membuat Pang Han yang melihat ketujuh pedang terbang ini pun tampak merasa kagum. Namun dia yang tetap berpegang teguh pada janjinya kepada Pang Qingsu untuk menjaga labu ini dengan segenap jiwa dan raganya, tanpa berani sedikit pun mengunboxingnya, menolak permintaan dari Jenderal Iblis Tian King. Yang hal ini pun lantas menyebabkan Jenderal Iblis Tian King hanya bisa mengelus dada dengan tidak menyangka mantan budak ini memiliki kepatuhan yang sangat tinggi sebelum pada akhirnya ia tiba-tiba menghilang. Dan setelah menghilangnya Jenderal Iblis Tian King, Pang Qingsu pun pada akhirnya terbangun dari kondisi pemulihan tubuhnya saat ia kemudian berdiri dan memandangi Pang Han dengan senyum glowing di wajahnya sebelum pada akhirnya ia melontarkan pujiannya kepada mantan budaknya itu karena berhasil menjaganya dengan baik, dan juga labu kisah Wang Molin menyebabkannya menobatkan Pang Han adalah anggota terbaik dari keluarga Fangnya. Dan mendengar pujian dari Pang Qingsu, Pang Han pun segera mengangguk sembari mengucapkan kata terima kasih, dengan kemudian ia memberikan labu kisah yang ada di tangannya kepada Pang Qingsu. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Qingsu segera mengambil labu itu sembari mengamatinya sejenak, dan dirasa labu ini dalam keadaan utuh tanpa mengalami sedikit pun kerusakan. Pang Qingsu pun sangat kagum kepada Pang Han dengan pada akhirnya kemudian menyerahkan labu itu kepada mantan budaknya itu dan juga memerintahkannya untuk menjaga labu itu dengan baik. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han yang melihatnya tampak menunjukkan keheranan dengan tidak menyangka wanita berbakat dari keluarga Fang ini akan menyerahkan labu itu kepadanya, menyebabkannya segera mengambil labu itu dan berpikir kemungkinan selama periode pelatihannya ini labu itu kemungkinan akan dapat membantunya untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah Pang Qingsu menyerahkan labu kisah kepada Pang Han, ia yang mengetahui Pang Han telah memokatkan pemimpin Agung Surah di episode 1 waktu itu, berniat menghukumnya dikarenakan telah melakukan tindakan di luar batas. Tetapi di sini, Pang Han yang mendengarnya pun mengelak perkataan dari Pang Qingsu dengan merasa bahwa tidak ada bukti yang jelas untuk menghukumnya karena telah menghabisi pemimpin Agung Surah. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Qingsu yang mendengar kelitan dari Pang Han ini pun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan enggan membahas masalah ini lagi saat ia kemudian mengubah topik pembicaraan dengan memberitahukan kepada Pang Han mengenai dirinya yang telah menyempurnakan taji Surah berisikan esensi, yang mana jika Pang Han membawa taji ini dan menyerahkannya kepada petugas penilai di sekte Yuhua, maka dipastikan ia akan lulus dari ujian ini. Dan setelah memberitahukan hal ini, Pang Qingsu pun mengeluarkan sebuah taji tulang hitam yang berkilau dengan kemudian menyerahkannya kepada Pang Han. Yang hal ini pun lantas membuat Pang Han segera menerima taji itu dengan keheranan di wajahnya dengan merasakan bobot yang berat pada taji ini ketika berada di tangannya. Serta setelah menerima taji itu, Pang Han pun kemudian menanyakan kepada Pang Qingsu
mengenai dirinya yang akan kembali ke sekte Yuhua dan ikut bersamanya. Saat Pang Qingsu yang mendengarnya pun segera mengangguk dan memberitahukan kepada Pang Han mengenai tangan buntung Jin Si Tai dan Si Long Ji yang mengalami kerusakan, menyebabkannya mengingatkan Pang Han untuk meminta bantuan kepada para tetua agar menerapkan seni bela diri untuk menggiveaway kedua pemuda songong itu dengan perubahan matahari dan bulan. Sementara itu ia akan kembali menemui guru besar dan menjelaskan mengenai situasi Dewa Iblis. Sehingga pada saat yang sama, mendengar kata yang diucapkan Pang Qingsu, Pang Han pun spontan terkejut terheran-heran dengan tidak menyangka lengan Jin Si Tai dan Si Long Ji akan separah itu, menyebabkannya kemudian memunculkan rasa penasarannya dengan menanyakan kepada Pang Qingsu, apakah tangan kedua orang itu masih bisa diperbaiki? Saat Pang Qingsu bilang bahwa bisa saja tangan kedua orang itu diperbaiki, tetapi kemungkinan akan membutuhkan banyak usaha dan juga diperlukan banyak kerja keras yang dipastikan memakan banyak waktu. Serta setelah memberitahukan hal ini kepada Pang Han, Pang Qingsu pun segera memunculkan kedua ular petirnya lagi dengan membiarkan Pang Han untuk naik di atasnya, sebelum pada akhirnya mereka pun kemudian terbang kembali menuju sekte Yuhua. Yang pada dasarnya setelah perjalanan ribuan kilometer dari Gurun Hanhai tanpa meninggalkan kenangan dan kepastian. Aduh. Pegunungan dan taman hijau pun kembali lagi terpancar di mata Pang Han saat pada akhirnya mereka kembali lagi ke gerbang sekte Yuhua. Dan setelah kembali ke gerbang Yuhua, Pang Qingsu pun mengambil alih kekuatan magis dengan terbang langsung menuju base camp pelatihan di tengah kota yang dalam. Sementara itu Pang Han, ia secara alami tidak akan ikut pergi bersama Pang Qingsu, tetapi ia memilih untuk pergi menuju ke kota yang disebut Nexian Yuan, yang merupakan tempat berkumpulnya seorang murid luar untuk menjadi murid inti di sekte Yuhua. Dan ketika menuju kota itu, Pang Han pun melangkah ke sebuah taman peri dalam dengan melihat bahwa halaman ini tampak sangat misterius dikarenakan tidak adanya sebiji orang pun yang ada di tempat ini. Namun ketika ia terus berjalan ke depan menelusuri tempat ini, ia pada akhirnya dapat melihat ratusan ribu murid asing berkumpul. Tetapi pada saat yang sama, tepat ketika Pang Han akan melangkahkan kakinya untuk menuju rombongan murid ini, sebuah suara tanpa diduga tiba-tiba terdengar di belakangnya. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Immortality Season 2 episode 4 yang baru tayang Sabtu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.